Apakah manusia bisa tertipu oleh cahaya yang tampak suci? Mungkinkah pertanyaan seorang pemabuk justru mengguncang hati seorang wali? Saksikan kisah spiritual penuh hikmah bersama kami, hanya di channel Riris Dani Hermawan. Jangan lupa subscribe agar tak tertinggal kisah-kisah menyentuh dan penuh makna yang kami sajikan setiap pekan. Yuk tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling menggugah hati kamu? Dalam gelap malam yang sunyi, saat dunia tertidur dalam diam, seorang wali besar sedang bermunajat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menengadah dengan hati yang penuh cinta dan rindu pada Sang Khalik. Di tengah kehusyukannya, seberkas cahaya menembus ruang, terang dan menyilaukan, seolah membawa keagungan ilahi. Lalu terdengar suara dari arah cahaya itu. "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Yang dulu kuharamkan kini kuhalalkan bagimu." Sekilas, suasana itu begitu meyakinkan. Cahaya itu tampak suci. Suara itu terdengar berwibawa. Namun seorang pecinta sejati tak mudah terpedaya oleh kilauan. Di relung hatinya, Syekh bergumam, tidak mungkin Tuhan membatalkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para rasul. Maka saat ia menolak, cahaya itu pun hancur. Sosok yang mengaku sebagai Tuhan ternyata adalah iblis yang menyamar. Dengan suara geram bercampur heran, iblis berkata, "Sudah banyak orang yang tertipu oleh tipu dayaku, tapi engkau, wahai Abdul Qadir, selamat dariku." Maka malam itu menjadi saksi betapa ilmu, iman, dan keteguhan hati adalah senjata paling tajam untuk menolak tipu daya setan yang membungkus dusta dengan cahaya. Ada malam-malam yang terlalu hening hingga hanya suara hati terdengar. Di malam itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terpekur dalam tangis, mengenang kematian yang suatu saat pasti menjemput. Ia memohon pada Tuhannya dalam doa yang lirih dan penuh harap. "Ya Rab, jika ajalku telah tiba, jangan utus malaikat MU, tetapi biarlah Engkau sendiri yang mencabut nyawaku." Menjelang fajar, dalam lelap yang tipis, ia bermimpi. Seorang tua yang tampak agung dan penuh wibawa mendatanginya. Wajahnya tenang, matanya dalam. "Siapakah engkau?" tanya Syekh. "Aku adalah malaikat maut," jawabnya, lembut namun tegas. Syekh menyampaikan doanya. Keinginannya agar yang mencabut nyawa adalah Allah, bukan dia. Malaikat maut tak tersinggung, justru bertanya dengan ketulusan yang mengejutkan, "Apa dosaku? Aku hanya menjalankan tugas." Suasana menjadi haru. Malaikat yang selama ini ditakuti, kini menunjukkan sisi kemanusiaan yang menakjubkan. Ia memeluk Syekh dan menangis. Mereka menangis bersama, dalam satu pelukan antara hamba yang siap kembali dan malaikat yang tahu betapa beratnya tugas perpisahan. Di balik kisah ini, kita diajak merenung bahwa kematian bukan sekadar akhir, tapi pertemuan. Dan siapapun yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, akan menyambutnya bukan dengan ketakutan, melainkan dengan air mata cinta dan kepasrahan. Sore itu di jalanan Baghdad yang usang, di antara gang sempit dan bebatuan, rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan dengan tenang bersama para muridnya. Suasana damai tiba-tiba terusik oleh sosok yang tergeletak di selokan. Seorang pemabuk, lusuh dan bau, pakaiannya compang-camping, tubuhnya nyaris menyatu dengan lumpur. Namun yang keluar dari mulutnya bukan makian, melainkan pertanyaan yang menusuk kalbu. "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" tanya sang pemabuk dengan suara berat. Syekh menjawab lembut, "Tentu, Allah maha kuasa." Tapi pertanyaan itu kembali diulang, dan diulang lagi untuk ketiga kalinya. Pada pertanyaan terakhir, bukan hanya suara yang menggema, tapi makna yang menyeruak ke dasar hati. Tiba-tiba, Syekh menangis, terseduh dalam keheningan yang menyayat. Ia bersujud, lalu berkata, "Demi Allah, wahai saudaraku, Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya." Santri-santrinya heran. Mengapa seorang wali besar menangis karena pertanyaan pemabuk? Lalu Syekh menjelaskan. Pertanyaan pertama, katanya, adalah, apakah Allah mampu menerima taubatku? Yang kedua, apakah Dia mampu menjadikanku setara denganmu? Dan yang ketiga, yang membuatnya menangis,
Apakah Allah mampu menurunkanmu ke derajatku, si hina ini? Di balik hinaan tampak, ada hati yang mungkin tengah teriak ingin kembali. Maka Syekh membawa sang pemabuk, memandikannya, menghormatinya. Karena siapa tahu, di hadapan Allah, ia bukan sekadar pemabuk, melainkan kekasih yang sedang diuji dalam balutan lumpur dunia. Dalam kesunyian yang paling hakiki, ketika tidak ada lagi suara dunia yang sanggup menembus ketenangan batin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyelami kedalaman ruhani yang sulit dijangkau oleh akal biasa. Di ruang batinnya yang hening, ia menerima ilham suci, sebuah percakapan agung yang disebut Risalah Al-Qudsiyah. Bukan dialog lahir, tetapi perbincangan yang bergema di langit ruh dan diserap oleh nurani. Allah, Sang Maha, menyapanya dengan panggilan mesra, "Wahai penolong agung," dan dari situlah mengalir penyingkapan demi penyingkapan. Allah mengajarkan bahwa antara dunia jasad, nasut, dunia malaikat, malakut, dan dunia ketuhanan, jabarut, ada tangga-tangga perjalanan, syariat, tarekat, hingga hakikat. Dan bahwa manusia adalah ciptaan paling rahasia, tempat Allah meletakkan perwujudannya yang paling dalam, paling dekat. Akulah pencipta tempat, tapi aku tidak memiliki tempat. Manusia adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasianya. Syekh bertanya, Allah menjawab, kadang dengan kejelasan, kadang dengan paradoks yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah lenyap dalam kehadirannya. Allah berkata bahwa orang fakir sejati adalah yang tak memiliki apa-apa kecuali Dia. Bahwa kefakiran, bila ditunggangi, akan membawa seseorang ke puncak kedekatan tanpa melewati padang pasir dunia. Allah mengungkap pula bahwa ada hamba-hambanya yang tidak dikenal di bumi, tidak juga dikenal di langit. Bukan nabi, bukan rasul, bukan penghuni surga atau neraka. Tapi mereka adalah makhluk pilihan yang terbakar oleh cinta dan menyala oleh perjumpaan. Mereka yang tidak dikenal oleh siapapun, namun dikenali sepenuhnya oleh Sang Pemilik segala cinta. Dialog ini bukan sekadar percakapan. Ia adalah cermin kebesaran ilahi dan kerendahan hamba. Ia adalah bukti bahwa siapapun yang membersihkan hatinya dari dunia dan menggantinya dengan Tuhan, akan mendengar suaranya bukan dari luar, tapi dari dalam yang paling dalam. Tidak semua yang tampak sibuk dalam ibadah sedang berjalan menuju Allah. Tidak semua yang fasih menyebut namanya telah dekat kepadanya. Di balik setiap gerakan, setiap doa, setiap amal, ada satu pertanyaan yang paling penting. Untuk siapa semua ini dilakukan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa amal yang dilakukan tanpa ikhlas, meski tampak megah di mata manusia, sejatinya rapuh. Amal tanpa niat yang lurus adalah seperti bunga yang indah namun layu sebelum mekar. Ia mengajarkan bahwa amal bukanlah tujuan, tetapi kendaraan menujunya. Bila kendaraan itu dikendarai tanpa arah, maka ia hanya berputar di tempat. Ia juga mengingatkan tentang ilmu, bahwa ilmu yang tidak diamalkan akan melupakan pemiliknya. Ilmu akan mencabut berkah dari hati yang sombong dan menimbun pujian. Maka tidaklah cukup menjadi orang alim, bila hati masih memandang rendah orang awam. Tidaklah cukup menjadi dermawan, bila pemberian disertai keinginan untuk dipuji. Syekh berkata, kendalikanlah nafsumu sebelum ia mengendaraimu. Karena nafsu tidak pernah puas, dan ia akan membawamu ke jurang dosa dengan wajah yang seolah bijak. Maka amal yang sejati adalah yang menghidupkan jiwa, yang menjadikan seseorang semakin lembut, rendah hati, dan gemar menyendiri bersama Tuhan. Ia mengingatkan, jangan berharap pada makhluk, sebab harapan yang terlalu menggantung pada manusia adalah bentuk syirik batin yang halus. Peganglah akhirat sebagai modalmu, dan dunia cukup sebagai alat, bukan sebaliknya. Dalam ajarannya, kita menemukan satu pesan yang dalam. Amal tanpa Allah adalah gerak tanpa cahaya. Sedang amal yang dibingkai dengan cinta dan keikhlasan, meski kecil, akan menembus langit tertinggi. Ada orang yang lisan dan pakaiannya tampak saleh, namun hatinya masih penuh ambisi dunia. Ada pula yang diam, tak menonjol, namun dadanya penuh cahaya. Matanya basah karena takut pada Tuhannya, dan langkahnya senantiasa menuju Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa menjadi mukmin bukan soal tampilan, tapi urusan kedalaman. Orang beriman,
kata Syekh, memulai segalanya dari batin. Ia membangun rumah jiwanya sebelum memperindah tampak lahirnya. Sebagaimana orang yang bijak menghiasi dalam rumahnya terlebih dahulu sebelum memperindah pintu luar. Mereka yang arif adalah mereka yang sembunyi dalam amalnya, yang jika berbicara selalu memeriksa niatnya, dan jika diam pun tetap menata hatinya. Seorang arif tidak gembira saat dipuji, dan tidak goyah saat dicela. Baginya, yang penting bukan apa kata manusia, tetapi bagaimana pandangan Allah kepadanya. Ia tidak mencari penghormatan, justru sering menghindarinya. Ia tidak menyimpan dendam, tidak pula suka memamerkan amal. Bila lisannya tergelincir, ia segera perbaiki. Bila niatnya mengabur, ia cepat kembali menyucikannya. Syekh Abdul Qadir mengingatkan dengan lembut bahwa menasihati orang lain adalah tugas mulia, tapi memperbaiki diri sendiri jauh lebih utama. Jangan mengangkat tangan menunjuk aib orang lain sebelum mata kita jernih menatap bayangan dosa kita sendiri. Mereka yang arif, kata beliau, adalah mereka yang hatinya hancur bila merasa jauh dari Tuhannya, dan hanya merasa damai bila dekat kepadanya. Tak ada kemuliaan bagi orang yang menumpuk ilmu tapi tak mengamalkannya. Tak ada keagungan bagi orang yang hafal nasihat, tapi tak menghidupkannya dalam perilaku. Orang beriman sejati tahu kapan ia bicara, tahu kapan ia diam. Ia sembunyikan kebaikannya dari pujian, dan menangisi dosanya dalam kesendirian. Ia tak mengira dirinya sudah suci, karena yang paling mulia di sisi Allah justru adalah mereka yang paling takut kepadanya. Tidak semua peperangan di dunia ini membawa pedang dan darah. Ada yang jauh lebih senyap, namun jauh lebih berat, peperangan melawan hawa nafsu. Inilah mujahadah, jalan sunyi yang ditempuh oleh para pecinta Tuhan, jalan yang tidak tampak oleh mata manusia, namun bergemuruh dalam dada mereka yang menjalaninya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan mujahadah bukan sekadar latihan kesabaran, tetapi sebuah perjalanan cinta yang panjang dan melelahkan. Nafsu bukan musuh biasa, ia cerdik, ia sabar, dan ia bersemayam dalam diri kita sendiri. Ia bisa menyamar sebagai niat baik, menyelinap dalam amal, bahkan bersembunyi dalam zikir. Maka mereka yang sungguh-sungguh ingin mendekat kepada Allah harus menghadapinya bukan dengan marah, tapi dengan perjuangan yang lembut, namun tegas. Beliau berkata bahwa mujahadah adalah benih, sedangkan musyahadah, penyaksian terhadap Allah, adalah buahnya. Tapi buah ini tidak bisa dipetik tanpa akar yang kuat dan tanah yang sabar. Orang-orang yang tergesa dalam jalan spiritual, yang ingin langsung melihat tanpa berjuang, ibarat menanam benih hari ini dan berharap panen esok pagi. Mujahadah menuntut pengorbanan, bukan hanya harta, tapi kesenangan, kenyamanan, bahkan keinginan untuk dikenal atau dipuji atas kesalehan diri. Karena hakikat perjuangan ini adalah lenyapnya diri demi hadirnya Sang Kekasih. Maka semakin dalam seseorang menempuh mujahadah, semakin ia menyadari betapa tak berarti dirinya, dan betapa hanya Allah satu-satunya tujuan. Ada malam-malam panjang yang diisi tangis tanpa suara. Ada siang-siang yang sunyi tanpa keluhan. Para pejuang nafsu tidak selalu terlihat berbeda, namun di dalam batin mereka, ada samudra yang tak berhenti bergolak menuju satu nama, Allah. Ada syirik yang nyata, mereka yang menyembah berhala, menduakan Allah secara terang. Tapi ada pula syirik yang tersembunyi, yang lembut dan halus, bersarang di relung jiwa yang dalam. Syirik yang tak terlihat, tapi menyelinap dalam harapan dan ketakutan kepada sesama makhluk. Inilah yang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut sebagai syirik batin. Ia tidak datang dalam bentuk patung atau mantra. Ia muncul saat seseorang lebih menggantungkan rezekinya pada manusia daripada pada Tuhan. Ia lahir ketika hati merasa aman hanya karena tabungan, jabatan, atau pujian. Dan ia tumbuh ketika seseorang mulai merasa bahwa makhluk dapat memberi manfaat atau mudarat tanpa izin dari Allah. Syekh memperingatkan kita untuk menyingkirkan bentuk syirik yang tak terlihat ini. Karena syirik batin adalah belenggu yang menjauhkan jiwa dari ketenangan yang hakiki. Ia membuat hati gelisah karena terus-menerus berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Ia membuat langkah ragu karena takut kehilangan dunia yang fana. Bahkan orang yang sedang berdakwah, bersedekah, atau salat malam bisa terjerat dalam syirik batin, bila hatinya tidak tulus tertuju kepada Allah.
karena yang tampak baik belum tentu bersih di dalamnya. Maka Syekh mengajak kita untuk selalu memeriksa hati, bukan hanya sekali, tapi setiap saat. Karena niat bisa berubah, dan hati bisa teralihkan. Ia mengajarkan bahwa harapan sejati hanyalah kepada Allah. Takut yang benar hanyalah kepadanya. Bukan takut pada penolakan manusia, bukan takut pada hilangnya rezeki, bukan takut pada penyakit, kekurangan, atau kesendirian. Karena siapa yang hanya menggantungkan hatinya pada Allah, ia tidak akan pernah kecewa. Syirik batin tidak terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh hati yang jujur. Maka siapa yang ingin dekat dengannya, harus menanggalkan ketergantungan pada segala selain Dia, dan belajar menggantungkan seluruh harapnya hanya kepada satu zat yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Di antara sifat paling luhur yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kerendahan hati, sikap yang tak terlihat megah namun berat di timbangan akhirat. Kerendahan hati bukan berarti merasa kecil, tetapi menyadari betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran Allah dan betapa sedikitnya kita tahu tentang nasib seseorang di akhir hayatnya. Syekh mengajarkan bahwa siapapun yang engkau temui, pandanglah dia lebih utama darimu. Jika ia masih muda, katakan dalam hatimu, mungkin ia belum banyak berdosa seperti diriku. Jika ia lebih tua, pikirkan, ia telah lebih dulu dalam beribadah, sedang aku masih tertatih. Bila ia alim, anggaplah bahwa ilmunya telah menuntunnya pada kebaikan yang belum tentu aku raih. Bila ia bodoh, mungkin ia bermaksiat karena tak tahu, sedang aku berdosa dalam keadaan sadar. Bahkan jika engkau bertemu dengan orang kafir, jangan gegabah menghakimi. Barangkali sebelum kematiannya, ia akan mendapatkan hidayah. Sementara dirimu, yang kini merasa dekat dengan Allah, bisa jadi terjerumus pada ujung usia. Hati manusia adalah lautan yang dalam, dan hanya Allah yang mengetahui arus di dalamnya. Begitulah Syekh mengajarkan kita untuk melihat manusia dengan kacamata rahmat, bukan penghakiman. Ia mengajak kita untuk melebur dalam kasih sayang, bukan merasa suci atas nama ibadah. Karena seringkali yang tampak hina di mata dunia, justru sangat tinggi di hadapan Tuhan. Kerendahan hati bukan kelemahan, tapi kemuliaan yang tersembunyi. Ia tidak mencolok, tapi mengakar. Dan hanya orang-orang yang mengenal kebesaran Allah lah yang bisa benar-benar merasakannya. Ketika semua kisah telah diceritakan, ketika derai air mata telah mengering di pelupuk, dan hati telah diguncang oleh getaran-getaran kebenaran, tinggallah hikmah yang membekas di dalam jiwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menutup untaian ajarannya bukan dengan kata-kata besar, tetapi dengan pesan yang bersahaja, kembalilah kepada Allah, sebelum pintu itu tertutup selamanya. Ia mengingatkan bahwa kehidupan bukan panggung kemegahan, melainkan ladang kesabaran. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Segala yang kita banggakan hari ini, ilmu, harta, jabatan, bahkan amal, tidak menjamin apapun, jika hati kita masih memandang selain Allah. Ia berkata, jangan menunggu ajal untuk bertaubat. Jangan menanti kehilangan untuk bersyukur. Jangan menunggu keruntuhan untuk tunduk. Karena ketika pintu taubat telah tertutup, semua harapan akan berguguran. Maka bangunlah sebelum dunia membangunkanmu dengan kehilangan. Syekh tidak sekadar menasihati. Ia memeluk jiwa-jiwa yang rapuh, membimbing mereka dengan lembut, mengingatkan bahwa kasih sayang Allah selalu lebih luas dari dosa-dosa kita. Ia mengajarkan bahwa menangis karena cinta kepada Tuhan adalah tangisan yang paling menyembuhkan, dan amal yang paling utama adalah amal yang dikerjakan hanya karenanya. Bukan karena takut pada neraka atau berharap surga, tetapi karena rindu untuk dekat. Akhirnya, setiap pesan dari beliau terasa seperti pelukan ruhani, hangat, menenteramkan, dan menguatkan. Ia mengajak kita menutup mata dari dunia, dan membuka hati untuk Allah. Ia tidak minta kita menjadi sempurna, tapi menjadi tulus. Ia tidak suruh kita menjadi orang besar, tapi menjadi hamba yang berserah. Dan dari kisah-kisahnya, kita paham satu hal, bahwa hidup yang paling indah adalah ketika kita tak lagi sibuk dengan dunia, tapi sibuk mempersiapkan diri untuk kembali pulang.